telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13. Heyo, ada apa hari ini? Nah, selain gajian bulanan, apalagi nih yang ditunggu selama bulan Idul Fitri? Yaitu tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya kali ini untuk seluruh dari ASN atau aparatur sipil negara berjumlah 8,8 juta orang. Nah, apa perbedaan di tahun 2022 ini? Jadi di tahun ini THR-nya akan lebih besar karena Presiden memberikan apresiasi kepada aparatur sipil negara yang telah menangani COVID-19 selama 2 tahun ini. Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 13 April 2022 telah menandatangani peraturan pemerintah terkait THR. Dan THR akan dicairkan H-7 Lebaran untuk pegawai swasta dan H-10 Lebaran untuk ASN. Dan pencairan dana ini pun selain daripada THR ada juga gaji ke-13 yang akan dicairkan pada bulan Juli untuk ASN, termasuk juga pejabat negara, pensiunan maupun penerima pensiun, termasuk tentara dan juga polisi. Adapun tambahan bonus 50% untuk tunjangan kinerja per bulan dan itu diukur dari capaian masing-masing performa pekerjaan. Di sisi lain, jika kita melihat optimisasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai macam tunjangan, lalu bagaimana kabar perusahaan swasta? Karena melihat satu sisi fenomena dari Texas Fried Chicken, yaitu restoran ayam favorit kita mungkin, memotong gaji buruhnya yaitu sebanyak 50% dari gaji tersebut. Waduh, banyak banget ya. Padahal seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pemerintah menetapkan perusahaan harus membayar THR di 1 minggu sebelum Lebaran. Oleh karena itu, apakah ketetapan pemerintah ini bisa diakomodir oleh mereka yang belum bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19? Untuk perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap recovery ataupun dalam kondisi yang masih belum recovery, belum mampu recovery, kalau dari Apindo sih biasanya itu menyarankan didiskusikan secara bipartit ya sampai ada titik temunya. Nah sehingga kewajiban pembayaran ini kan juga harus dipenuhi oleh pengusaha gitu. Sehingga kita berharap juga dari kondisi ini juga dimengerti antara kedua belah pihak gitu, khususnya di tempat pekerja di perusahaan mendiskusikan secara internal sampai mendapatkan kesepakatan. Nah tentu kesepakatan itu nanti dilaporkan kepada dinas tenaga kerja setempat ya, apakah dibayar sebagian dulu atau nanti sisanya setelah Lebaran. Itu memang kita berharap ada satu titik temu. Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembayaran THR ASN yang diperkirakan mencapai 34,3 triliun rupiah. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dihitungnya berdasar apa ya dapat besaran THR, yaitu penghasilan bulan April kalian di tahun 2022. Lalu, apakah kalian termasuk salah satu orang yang dapat THR? Oke, ini dia orang-orang yang dapat THR. Yang pertama adalah diantaranya pekerja buruh yang di PHK terhitung sejak H-30 sebelum Hari Raya Keagamaan dan pekerja buruh yang dipindah ke perusahaan lain dengan catatan apabila perusahaan lama belum memberikan THR. Teman-teman yang cuti melahirkan sepanjang masih memenuhi masa kerja 1 bulan atau lebih pun bisa mendapat THR. Pekerja yang dirumahkan dan sudah memiliki masa kerja sebulan atau lebih secara terus-menerus, meskipun dalam status dirumahkan juga bisa mendapatkan THR. Termasuk teman-teman yang bekerja sebagai pegawai outsourcing dan honorer di pemerintahan pun akan dapat THR. Nah, bagi teman-teman yang habis kontrak dan masih magang, mungkin boleh diturunkan ekspektasinya untuk dapat THR ya. Tapi bagi teman-teman ASN yang mau berkonsultasi, dipersilahkan membuka posko THR virtual melalui situs resmi dari Kemenaker. Jadi, kalau kamu dapat THR, mau dipakai buat apa nih? Pengen
pengennya sih kasih orang tua, mungkin buat beli baju nanti mama sama adik-adik sih, itu aja, sama kebutuhan lainnya. Iya, buat beliin hadiah keluarga, istri, apa anak, buat beliin baju, ya senang banget kalau dapat THR. Kalau ada THR yang aku pengen beli itu sebenarnya sih pengen ngasih ke orang tua. Ngasih ke saudara, ya kan? Terus juga beli makanan mungkin buat lebaran. Terus juga beli baju lebaran. Maybe. Tapi dari THR itu juga aku sisihin buat nabung. Oke, THR ini merupakan rezeki yang harus kita nikmati. Namun masih harus dikelola sampai nanti. Walaupun hidup cuma sekali, namun THR ini nggak selalu didapetin setiap hari, teman-teman. Jadi, tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah jika ada tips-tips mengelola THR dan juga pengen jalan-jalan kemana mungkin dari THR-nya, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat di tempo.co.